dari padang rumput yang sunyi lahir penakluk terbesar dunia 8. Bayangkan sebuah negeri yang tampaknya tidak memiliki apapun. Tidak ada kota-kota megah. Tidak ada istana dari marmer. Tidak ada kuil-kuil raksasa. Tidak ada sawah yang luas. Yang ada hanyalah hamparan padang rumput tanpa ujung. Angin bertiup begitu kencang hingga mampu mengubah arah kawanan kuda. Musim dinginnya begitu kejam. Musim panasnya begitu kering. Di tempat seperti inilah lahir sebuah kekaisaran yang kelak menjadi kerajaan daratan terbesar dalam sejarah manusia. Sebuah kekaisaran yang wilayahnya membentang dari Laut Jepang hingga Eropa Timur. Dari Siberia hingga Teluk Persia. Tidak ada bangsa lain yang pernah menaklukkan wilayah daratan seluas itu. Semuanya berawal dari seorang anak laki-laki bernama Temujin. Ia lahir sekitar tahun 1162 di dekat Sungai Onon, wilayah Mongolia modern. Tidak ada seorang pun saat itu yang menyangka bahwa anak tersebut akan mengubah peta dunia. Ayahnya bernama Yesugei, seorang kepala suku kecil dari klan Borjigin. Ibunya bernama Hoelun, seorang perempuan tangguh yang kelak menjadi alasan utama mengapa Temujin mampu bertahan hidup. Masa kecil Temujin jauh dari kemewahan. Sejak kecil ia belajar berburu, menunggang kuda, memanah, dan hidup berpindah-pindah mengikuti musim. Bagi bangsa Mongol, anak-anak belajar bertahan hidup bahkan sebelum mereka memahami arti politik. Mereka tumbuh bersama kuda. Tidur di dalam tenda bundar yang disebut ger atau yurt. Makan daging hasil buruan. Minum susu kuda fermentasi. Seluruh kehidupan mereka bergantung pada alam. Namun ketika Temujin baru berusia sekitar 9 tahun, hidupnya berubah drastis. Ayahnya diracun oleh suku Tatar, musuh lama keluarganya. Kematian Yesugei menjadi awal dari penderitaan panjang. Setelah pemimpin mereka meninggal, sebagian besar anggota suku meninggalkan keluarga Temujin. Mereka menganggap janda dan anak-anak kecil tidak lagi berguna. Dalam semalam, keluarga itu berubah dari keluarga pemimpin menjadi orang-orang yang harus bertahan hidup sendirian. Mereka hidup dari akar tanaman liar, buah-buahan hutan, ikan yang ditangkap dari sungai, dan hewan-hewan kecil hasil buruan. Musim dingin menjadi mimpi buruk. Kelaparan hampir setiap hari menghantui mereka. Dalam kondisi seperti itu, Temujin belajar satu pelajaran penting. Di padang rumput Mongolia, tidak ada belas kasihan. Jika ingin hidup, kamu harus menjadi lebih kuat daripada siapapun. Penderitaan belum berakhir. Ketika remaja, Temujin ditangkap oleh suku Taichiut, salah satu kelompok yang memusuhinya. Tangannya dipasangi alat pengekang dari kayu. Ia dipermalukan di depan banyak orang. Mereka yakin pemuda itu tidak akan pernah menjadi ancaman. Namun mereka salah. Pada suatu malam, Temujin berhasil melarikan diri dengan bantuan seorang penjaga yang diam-diam bersimpati kepadanya. Pelarian itu menjadi titik balik hidupnya. Sedikit demi sedikit, ia mulai mengumpulkan pengikut. Bukan karena berasal dari keluarga bangsawan, tetapi karena keberanian dan kemampuannya memimpin. Ia menjalin persahabatan dengan seorang pemuda bernama Jamuha. Keduanya bahkan bersumpah menjadi saudara angkat menurut tradisi Mongol. Namun seiring berjalannya waktu, persahabatan berubah menjadi persaingan. Jamuha berasal dari kalangan bangsawan tradisional. Ia percaya bahwa hanya keluarga-keluarga tertentu yang pantas memimpin. Temujin memiliki pandangan berbeda. Baginya,
Seseorang layak memimpin bukan karena darahnya, tetapi karena kemampuannya. Ide itu terdengar sederhana. Namun pada masa itu, gagasan tersebut sangat revolusioner. Temujin mulai menarik perhatian banyak orang. Budak yang melarikan diri, prajurit biasa, pemburu, penggembala. Mereka bergabung karena melihat kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Lambat laun, kekuatan Temujin semakin besar. Ia mengalahkan satu suku, kemudian suku lainnya. Setiap kemenangan membuat semakin banyak orang berpihak kepadanya. Namun perang terbesar masih menantinya. Ia harus menghadapi Jamuha, sahabat masa kecilnya sendiri. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Kadang Temujin kalah, kadang ia menang. Namun setiap kekalahan justru membuatnya belajar. Ia memperbaiki cara memimpin, menyusun pasukan dengan lebih teratur, menghapus sistem kesukuan dalam tentaranya. Sebagai gantinya, ia membentuk satuan militer berdasarkan jumlah. 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang. Setiap orang dipilih berdasarkan kemampuan, bukan keturunan. Sistem itu membuat pasukan Mongol jauh lebih disiplin dibandingkan musuh-musuhnya. Akhirnya, pada tahun 1206, para kepala suku Mongolia berkumpul dalam sebuah kurultai, Majelis Besar Bangsa Mongol. Di sana, Temujin memperoleh gelar baru. Gelar yang akan dikenang sepanjang sejarah. Jenghis Han, yang secara umum dipahami sebagai gelar yang melambangkan penguasa agung atau penguasa universal, meskipun makna persisnya masih diperdebatkan oleh para ahli. Hari itu, tidak hanya seorang pemimpin yang lahir. Sebuah kekaisaran baru mulai berdiri. Kekaisaran Mongol. Belum ada yang menyadari bahwa dalam beberapa dekade berikutnya, pasukan berkuda dari padang rumput ini akan mengguncang Asia, Timur Tengah, Rusia, hingga Eropa. Kota-kota besar akan jatuh satu persatu. Kerajaan-kerajaan kuno akan runtuh. Dan nama Jenghis Han akan menjadi simbol ketakutan di hampir seluruh dunia yang dikenal saat itu. Namun semua itu baru saja dimulai. Jenghis Han menyatukan bangsa Mongol dan memulai penaklukan dunia 7. Tahun 1206. Di sebuah padang rumput luas yang dikelilingi ribuan tenda, para kepala suku Mongolia berdiri mengelilingi seorang pria yang kini telah menyatukan hampir seluruh bangsa pengembara di wilayah itu. Namanya bukan lagi Temujin. Sejak hari itu, ia dikenal sebagai Jenghis Han. Gelar tersebut bukan sekadar penghormatan. Ia menandai lahirnya seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan atas hampir seluruh suku Mongol yang selama berabad-abad saling berperang. Namun bagi Jenghis Han, penyatuan Mongolia bukanlah akhir. Itu hanyalah langkah pertama. Ia sadar bahwa jika berbagai suku kembali hidup tanpa tujuan bersama, perang saudara akan muncul lagi. Karena itu, ia mengarahkan energi bangsanya keluar, ke arah kerajaan-kerajaan besar yang mengelilingi padang rumput Mongolia. Sebelum memulai penaklukan, Jenghis Han lebih dulu membangun fondasi negaranya. Ia menyusun hukum yang dikenal sebagai Yasa. Sebagian isi dan bentuk aslinya memang tidak lagi bertahan secara utuh hingga sekarang, tetapi berbagai sumber sejarah menunjukkan bahwa kumpulan aturan ini menekankan disiplin, kesetiaan, pembagian rampasan perang, serta hukuman yang tegas bagi pengkhianatan. Di bawah pemerintahannya, mencuri kuda bisa dihukum berat. Meninggalkan rekan di medan perang dianggap sebagai pengkhianatan. Sebaliknya, keberanian dan kemampuan dihargai tanpa memandang asal-usul.
Bagi bangsa Mongol, itu adalah perubahan besar. Seorang penggembala biasa kini bisa menjadi jenderal jika terbukti cakap. Setelah memperkuat pemerintahannya, Jenghis Khan mulai melihat ke arah selatan. Di sana berdiri sebuah kerajaan besar. Dinasti Jin. Kerajaan yang menguasai Tiongkok Utara dengan kota-kota besar, benteng tinggi, dan jutaan penduduk. Banyak orang menganggap dinasti Jin terlalu kuat untuk ditaklukkan. Namun mereka belum memahami cara berpikir bangsa Mongol. Tentara Mongol bergerak jauh lebih cepat daripada pasukan kerajaan manapun pada zamannya. Setiap prajurit memiliki beberapa ekor kuda. Saat seekor kuda lelah, mereka tinggal berganti tunggangan. Mereka mampu menempuh jarak puluhan bahkan ratusan kilometer dalam waktu yang sangat singkat. Senjata utama mereka bukan pedang, melainkan busur komposit Mongol. Busur yang dibuat dari kayu, tanduk, dan urat hewan itu memiliki daya jangkau dan kekuatan luar biasa. Seorang pemanah Mongol dapat melepaskan anak panah dengan akurasi tinggi bahkan saat kudanya berlari kencang. Latihan itu telah mereka lakukan sejak masa kanak-kanak. Tetapi kekuatan terbesar Mongol bukan hanya pada senjatanya, melainkan pada strateginya. Jenghis Khan sering berpura-pura kalah. Pasukannya mundur seolah panik. Musuh yang mengira telah menang akan mengejar tanpa formasi. Ketika barisan mereka mulai tercerai-berai, pasukan Mongol tiba-tiba berbalik, mengepung, lalu menyerang dari segala arah. Taktik itu dikenal sebagai retret palsu. Berkali-kali strategi tersebut berhasil memperdaya lawan. Pada tahun 1211, invasi besar ke wilayah dinasti Jin dimulai. Pasukan Mongol melintasi tembok besar di beberapa titik. Benteng-benteng yang selama ini dianggap mampu melindungi Tiongkok mulai jatuh satu persatu. Banyak jenderal Jin terkejut melihat kecepatan gerak pasukan Mongol. Mereka muncul di tempat yang tidak diduga, menyerang dengan cepat, lalu menghilang sebelum bala bantuan datang. Dalam beberapa tahun, wilayah utara dinasti Jin mengalami kerusakan besar. Pada tahun 1215, Jenghis Khan berhasil merebut Zhongdu, kota yang kini menjadi bagian dari Beijing modern. Asap membubung tinggi. Istana-istana terbakar. Gudang-gudang jatuh ke tangan Mongol. Kemenangan itu mengejutkan dunia. Kerajaan yang selama ini dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar Asia ternyata mampu dikalahkan oleh bangsa pengembara dari padang rumput. Namun penaklukan Jenghis Khan belum selesai. Justru setelah kemenangan di Tiongkok, perhatiannya beralih ke arah barat. Di sana berdiri sebuah kerajaan yang jauh lebih kaya. Kekaisaran Khwarezm. Wilayahnya membentang dari Persia hingga Asia Tengah. Kota-kota seperti Bukhara, Samarkand, dan Urgench menjadi pusat perdagangan di jalur sutra. Awalnya, Jenghis Khan tidak berniat berperang. Ia mengirim rombongan pedagang untuk membuka hubungan dagang. Namun rombongan itu ditangkap oleh gubernur kota Otrar yang menuduh mereka sebagai mata-mata. Sebagian besar dibunuh. Jenghis Khan masih mencoba menyelesaikan masalah secara damai. Ia mengirim utusan kepada Sultan Muhammad II dan meminta agar gubernur tersebut dihukum. Sebaliknya, Sultan justru memerintahkan penghinaan terhadap para utusan Mongol. Salah satu di antara mereka dibunuh. Yang lain dipermalukan. Dalam tradisi Mongol, membunuh utusan adalah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Jenghis Khan tidak marah dengan kata-kata. Ia menjawabnya dengan perang. Tahun 1219. Lebih dari 100.000 pasukan Mongol bergerak menuju Asia Tengah.
Apa yang terjadi setelahnya menjadi salah satu kampanye militer paling luar biasa dalam sejarah. Pasukan Mongol tidak hanya menyerang dari satu arah. Mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok besar. Masing-masing bergerak melalui rute berbeda. Musuh tidak pernah tahu dari mana serangan utama akan datang. Kota demi kota jatuh. Otrar, Buhara, Samarkand, Urgench. Benteng-benteng megah yang selama puluhan tahun berdiri kokoh akhirnya roboh. Di Buhara, Jenghis Khan dikisahkan memasuki kota setelah kemenangan dan menyampaikan pidato kepada penduduk. Rincian kata-katanya berbeda-beda dalam berbagai kronik, sehingga para sejarawan berhati-hati membedakan antara catatan sezaman dan kisah yang berkembang kemudian. Sultan Muhammad II melarikan diri. Ia berpindah dari satu kota ke kota lain. Namun pasukan Mongol terus mengejarnya. Hingga akhirnya ia meninggal dalam pelarian. Dalam waktu yang sangat singkat, salah satu kerajaan terbesar di Asia lenyap dari peta. Nama Jenghis Khan kini dikenal dari Tiongkok hingga Persia. Bagi sebagian orang, ia adalah penakluk yang tak terkalahkan. Bagi yang lain, ia adalah badai dari timur yang membawa kehancuran. Namun penaklukan Mongol masih jauh dari selesai. Pasukan berkuda mereka akan terus bergerak. Menembus pegunungan Kaukasus. Menghancurkan pasukan Rusia. Mengguncang Eropa Timur. Dan membangun kekaisaran daratan terbesar yang pernah dikenal manusia. Mongol mengguncang dunia, dari Persia hingga gerbang Eropa V. Kemenangan atas Kekaisaran Khwarezm menjadi titik balik yang mengubah sejarah dunia. Di hadapan Jenghis Khan kini terbentang wilayah yang sangat luas. Jalur Sutra, gurun-gurun Asia Tengah, pegunungan Kaukasus, dan negeri-negeri yang bahkan belum pernah didengar oleh sebagian besar bangsa Mongol. Namun bagi Jenghis Khan, tidak ada batas yang terlalu jauh. Tidak ada kerajaan yang terlalu besar. Setelah menghancurkan Khwarezm, Jenghis Khan mengirim 2 jenderal terbaiknya, Subutai dan JB. Mereka bukan sekadar panglima perang. Mereka adalah ahli strategi yang mampu membawa pasukan melintasi ribuan kilometer tanpa kehilangan arah. Misi mereka terdengar sederhana. Jelajahi dunia di sebelah barat. Cari tahu siapa musuh berikutnya. Namun ekspedisi itu berubah menjadi salah satu operasi militer paling luar biasa dalam sejarah. Pasukan Mongol menyeberangi pegunungan Kaukasus. Wilayah yang selama berabad-abad dianggap sebagai benteng alami antara Asia dan Eropa. Mereka menghadapi berbagai suku. Bangsa Alan, bangsa George, dan berbagai kelompok nomaden lainnya. Alih-alih menyerang secara membabi buta, Subutai menggunakan diplomasi ketika diperlukan. Ia memecah aliansi musuh. Membujuk satu kelompok agar meninggalkan kelompok lainnya. Lalu menghancurkan mereka satu persatu. Strategi itu kembali berhasil. Musuh yang awalnya sangat kuat berubah menjadi kelompok-kelompok kecil yang mudah dikalahkan. Setelah melewati Kaukasus, pasukan Mongol memasuki padang rumput Rusia Selatan. Di sana mereka bertemu bangsa Cuman. Bangsa pengembara yang kemudian meminta bantuan kepada para pangeran Rus. Para penguasa Rus akhirnya membentuk aliansi besar. Puluhan ribu prajurit dikumpulkan. Mereka yakin jumlah yang besar akan cukup untuk menghentikan bangsa Mongol. Namun mereka belum memahami cara bertempur lawannya. Pada tahun 1223, kedua pasukan bertemu di dekat Sungai Kalka. Subutai kembali menggunakan taktik favorit bangsa Mongol. Retret palsu. Pasukan Mongol berpura-pura melarikan diri selama beberapa hari.
Pasukan Rus mengejar tanpa henti. Barisan mereka semakin panjang, semakin terpisah. Koordinasi mulai hilang. Ketika saat yang tepat tiba, pasukan Mongol berbalik. Serangan dilakukan dari berbagai arah. Prajurit Rus yang kelelahan tidak mampu membentuk pertahanan. Pertempuran berubah menjadi bencana. Banyak pangeran Rus gugur. Aliansi besar itu hancur dalam 1 hari. Meskipun menang, Subutai tidak langsung menaklukkan seluruh Rusia. Ia memilih kembali ke Mongolia. Tujuannya hanyalah mengumpulkan informasi. Dan informasi itu akan menjadi bekal bagi invasi besar beberapa tahun kemudian. Sementara itu, di Mongolia, usia Jenghis Han semakin bertambah. Ia telah membangun kekaisaran yang membentang ribuan kilometer. Namun perjalanan hidupnya hampir mencapai akhir. Pada tahun 1227, ketika sedang memimpin kampanye melawan kerajaan Tangut di Tiongkok Barat Laut, Jenghis Han meninggal dunia. Penyebab pasti kematiannya masih menjadi perdebatan para sejarawan. Ada yang menyebut karena sakit. Ada pula yang mengaitkannya dengan luka akibat kecelakaan saat berkuda. Namun tidak ada bukti yang benar-benar memastikan penyebabnya. Kepergiannya dirahasiakan untuk sementara waktu. Para jenderal Mongol tidak ingin musuh mengetahui bahwa pemimpin mereka telah wafat. Jenazahnya dibawa kembali ke Mongolia. Lokasi makamnya hingga hari ini masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak ekspedisi telah berusaha menemukannya. Namun belum ada yang berhasil membuktikan letak makam Jenghis Han secara pasti. Sepeninggalnya, banyak kerajaan berharap kekaisaran Mongol akan runtuh. Mereka salah. Karena Jenghis Han telah menyiapkan sistem penerus. Wilayah kekaisaran dibagi kepada putra-putranya. Namun kepemimpinan tertinggi kemudian berada di tangan Ogedei Han. Di bawah pemerintahan Ogedei, ekspansi Mongol justru semakin cepat. Pasukan besar dikirim kembali ke barat. Dipimpin oleh Batu Han, cucu Jenghis Han, dan didampingi oleh Subutai. Tahun 1237. Kota-kota Rusia mulai diserang. Ryazan jatuh. Vladimir jatuh. Moskow yang saat itu masih berupa kota kecil ikut dihancurkan. Pada tahun 1240, Kiev, salah satu kota terbesar di Eropa Timur, jatuh ke tangan Mongol. Gereja-gereja runtuh. Benteng hancur. Kiev yang selama berabad-abad menjadi pusat penting bangsa Rus berubah menjadi puing-puing. Namun pasukan Mongol belum berhenti. Mereka terus bergerak menuju jantung Eropa. Tahun 1241 menjadi salah satu tahun paling menegangkan dalam sejarah benua itu. Di Polandia, pasukan Mongol menghancurkan koalisi Eropa dalam pertempuran Legnica. Hanya berselang beberapa hari, mereka menghadapi pasukan kerajaan Hongaria dalam pertempuran Mohi. Kedua pertempuran berakhir dengan kemenangan telak Mongol. Raja Bela IV melarikan diri. Banyak bangsawan Eropa mulai percaya bahwa akhir zaman telah tiba. Tidak ada satupun tentara Eropa yang mampu menghentikan laju mereka. Jalan menuju Wina bahkan tampak terbuka. Namun, ketika seluruh Eropa bersiap menghadapi invasi yang lebih besar, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Kabar dari Mongolia datang membawa berita penting. Ogedei Han meninggal dunia pada tahun 1241. Menurut tradisi Kekaisaran Mongol, para pangeran utama harus kembali untuk mengikuti Kurultai, sidang besar yang memilih Han Agung berikutnya. Karena itu, Batu Han dan sebagian besar pasukan memilih menghentikan ekspansi ke Eropa dan mundur ke timur.
Keputusan tersebut menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah. Seandainya Ogedei tidak meninggal saat itu, mungkin pasukan Mongol akan melanjutkan perjalanan ke Jerman, Prancis, atau bahkan Italia. Tidak ada yang benar-benar tahu. Sementara itu, di Asia dan Timur Tengah, keturunan Jenghis Han masih terus memperluas kekuasaan. Beberapa tahun kemudian, cucunya yang lain, Hulagu Han, akan memimpin ekspedisi yang mengguncang dunia Islam. Targetnya bukan lagi kerajaan kecil, melainkan kota yang selama 5 abad menjadi pusat peradaban, Baghdad. Dan kejatuhan kota itu akan menjadi salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah Kekaisaran Mongol. Puncak kejayaan, runtuhnya Baghdad, dan warisan Kekaisaran Mongol 6. Tahun 1258. Lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak Jenghis Han meninggal dunia. Namun bayangannya masih menyelimuti dunia. Putra-putra dan cucu-cucunya tidak hanya mempertahankan kekaisaran yang diwariskan. Mereka justru memperluasnya hingga mencapai wilayah yang bahkan tidak pernah disaksikan sendiri oleh Jenghis Han. Di barat, cucunya Hulagu Han memimpin pasukan menuju Timur Tengah. Di timur, cucunya yang lain, Kublai Han, memperluas kekuasaan di Tiongkok. Sementara di utara, bangsa Mongol menguasai padang rumput Eurasia yang luas. Kekaisaran Mongol kini telah menjadi kerajaan daratan terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Namun, satu kota masih berdiri sebagai lambang kejayaan dunia Islam. Baghdad. Selama lebih dari 5 abad, kota ini menjadi pusat kekhalifahan Abbasiyah. Disinilah para ilmuwan menerjemahkan karya-karya Yunani. Para astronom mengamati bintang. Para dokter menulis buku kedokteran. Para matematikawan mengembangkan ilmu aljabar. Perpustakaan Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia. Tetapi kejayaan Baghdad perlahan mulai memudar. Kekuasaan khalifah tidak lagi sekuat masa lalu. Banyak wilayah telah memisahkan diri. Politik istana dipenuhi intrik. Militer melemah. Ketika Hulagu Han mengirim utusan agar Baghdad menyerah, Khalifah Al-Mustasim menolak. Ia percaya tembok kota cukup kuat. Ia juga yakin dunia Islam akan bersatu membantunya. Harapan itu tidak pernah terwujud. Pada awal tahun 1258, ratusan ribu pasukan Mongol mengepung Baghdad. Mereka membawa mesin-mesin pengepung dari Tiongkok, ketapel raksasa, trebuchet, dan berbagai teknologi perang yang belum pernah dilihat banyak penduduk kota. Serangan dimulai. Batu-batu raksasa menghantam benteng. Panah memenuhi langit. Parit-parit pertahanan berhasil ditembus. Dalam hitungan hari, tembok Baghdad mulai runtuh. Pada tanggal 10 Februari 1258, kota itu jatuh ke tangan pasukan Mongol. Apa yang terjadi setelahnya dikenang sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah abad pertengahan. Banyak bangunan hancur. Istana dijarah. Masjid dan pasar porak-poranda. Sejumlah besar penduduk tewas selama penaklukan, meskipun perkiraan jumlah korban sangat bervariasi dalam berbagai sumber sejarah dan masih menjadi perdebatan para sejarawan. Rumah kebijaksanaan juga mengalami kehancuran. Banyak naskah berharga hilang untuk selamanya. Sebagian kisah populer menyebut air sungai Tigris menghitam oleh tinta dari buku-buku yang dibuang ke sungai. Meskipun kehancuran perpustakaan memang didukung oleh berbagai sumber sejarah, rincian dramatis mengenai sungai yang berubah warna lebih sering dipandang sebagai gambaran simbolis daripada fakta yang dapat dipastikan. Dengan jatuhnya Baghdad,
Berakhirlah kekuasaan efektif Kekhalifahan Abbasiyah di kota tersebut. Peristiwa ini mengguncang dunia Islam dan mengubah keseimbangan politik di Timur Tengah. Namun di saat yang sama, di ujung timur Kekaisaran, Kublai Khan sedang membangun sesuatu yang berbeda. Ia menyadari bahwa menguasai Tiongkok tidak cukup hanya dengan kekuatan militer. Ia harus menjadi bagian dari peradaban yang ditaklukkannya. Pada tahun 1271, Kublai mendirikan dinasti Yuan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh Tiongkok dipersatukan di bawah pemerintahan bangsa Mongol. Ia membangun ibu kota di Hanbalik, yang kemudian berkembang menjadi Beijing. Berbeda dengan kakeknya yang lebih sering hidup di atas pelana kuda, Kublai memerintah dari istana. Ia mempertahankan banyak sistem administrasi Tiongkok, mengembangkan perdagangan, mendorong hubungan dengan berbagai negeri. Pada masa inilah penjelajah asal Venesia, Marco Polo, diyakini mengunjungi istana Kublai Khan. Meskipun sebagian rincian dalam catatannya masih diperdebatkan, kisah perjalanannya menjadi salah satu sumber paling terkenal tentang Asia pada abad ke-13. Di bawah Mongol, jalur sutra mencapai salah satu masa paling aman dalam sejarah. Para pedagang dapat melakukan perjalanan dari Laut Mediterania hingga Tiongkok dengan perlindungan yang relatif lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya. Sutra, rempah-rempah, kertas, mesiu, teknologi, pengetahuan, semuanya mengalir melintasi benua. Sejarawan sering menyebut periode ini sebagai Pax Mongolica, yaitu masa ketika stabilitas di sebagian besar wilayah Kekaisaran Mongol mendorong perdagangan dan pertukaran budaya dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tidak ada kekaisaran yang bertahan selamanya. Semakin luas wilayah Mongol, semakin sulit pula mengendalikannya. Perbedaan budaya, jarak yang sangat jauh, persaingan antara anggota keluarga kerajaan, semuanya perlahan memecah persatuan. Kekaisaran Mongol akhirnya terbelah menjadi beberapa khanan besar. Dinasti Yuan di Tiongkok, Ilkhanat di Persia, Gerombolan Emas, Golden Horde, di Rusia dan Eropa Timur, Khanat Chagatai di Asia Tengah. Masing-masing berkembang dengan jalannya sendiri. Sedikit demi sedikit, kekuatan mereka melemah. Dinasti Yuan akhirnya digulingkan oleh dinasti Ming pada tahun 1368. Ilkhanat pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Golden Horde kehilangan pengaruhnya seiring bangkitnya Kepangeranan Moskow. Namun meskipun kekaisarannya runtuh, warisan Mongol tetap hidup. Mereka mengubah peta politik Eurasia, membuka jalur perdagangan lintas benua, mempercepat pertukaran teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya antara timur dan barat. Mereka memperkenalkan sistem komunikasi yang cepat melalui jaringan pos kekaisaran, mendorong diplomasi internasional, dan membuktikan bahwa sebuah bangsa pengembara dari padang rumput dapat membangun kekaisaran terbesar dalam sejarah daratan. Nama Genghis Khan hingga kini tetap menjadi salah satu nama paling terkenal dalam sejarah. Bagi sebagian orang, ia adalah penakluk yang membawa kehancuran. Bagi yang lain, ia adalah jenius militer yang mengubah dunia. Apapun penilaiannya, sulit menyangkal bahwa tanpa Kekaisaran Mongol, sejarah Asia, Timur Tengah, Rusia, hingga Eropa akan berkembang dengan cara yang sangat berbeda. Dari padang rumput Mongolia yang sunyi, lahir sebuah kekaisaran yang mengguncang seluruh dunia. Dan lebih dari 8 abad kemudian, gong derap kuda pasukan Mongol masih terdengar dalam setiap lembar sejarah peradaban manusia. Terima kasih telah mengikuti dokumenter lengkap Kekaisaran Mongol, kisah tentang bangkitnya Genghis Khan, penaklukan terbesar dalam sejarah
hingga warisannya membentuk dunia modern. Jika kamu menyukai dokumenter sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah epik lainnya tentang Romawi, Bizantium, Viking, Ottoman, Perang Salib, Mesir kuno, dan peradaban besar dunia. Jangan lupa tekan like jika video ini menambah wawasanmu, lalu share kepada teman-teman yang juga menyukai sejarah. Dan tuliskan di kolom komentar, peradaban atau tokoh sejarah apa yang ingin kamu bahas pada dokumenter berikutnya? Sampai jumpa di dokumenter sejarah selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.